Selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Kalau aku tanya ke kalian berapa lama seseorang bisa hilang di gunung yang katanya ramah pendaki? 1 hari, 3 hari, seminggu, di Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu, seorang pendaki dinyatakan hilang lebih dari 20 hari. Dan yang paling bikin merinding, ia tidak mendaki sendirian, ia turun bersama teman-temannya. Tapi entah di titik mana ia tidak pernah sampai kembali. Bukit Mongkrang selama ini punya reputasi yang aman. Jalurnya pendek, waktu tempuhnya singkat, dan sering direkomendasikan untuk pendaki pemula atau pendaki yang sekadar ingin healing tanpa harus naik gunung tinggi. Banyak orang bilang naik Mongkrang itu cuma setengah hari. Dan pagi itu, tanggal 18 Januari, 4 orang pemuda berangkat dengan keyakinan yang sama. Salah satunya bernama Yazid Ahmad Firdaus, umur 26 tahun. Yazid bukan pendaki nekat. Ia bukan orang yang baru pertama kali naik gunung. Ia juga bukan tipe yang suka cari sensasi. Pendakian ke Mongkrang hari itu bahkan tidak direncanakan lama. Datang pagi, naik turun pulang sederhana. Sekitar jam setengah 7 pagi, mereka memulai pendakian dari base camp. Suasana pagi masih sejuk, langit cukup cerah. Tidak ada tanda cuaca ekstrim. Di jalur awal mereka masih bercanda, masih sempat berhenti sebentar buat mengatur napas, masih sempat menyalakan kamera ponsel. Pendakian berjalan normal, sangat normal. Sekitar 2 jam berjalan, mereka tiba di area puncak Bukit Mongkrang. Angin cukup kencang tapi pemandangan terbuka luas. Gunung Lawu berdiri megah di kejauhan. Mereka istirahat, minum, ambil foto tidak lama. Karena memang niatnya bukan bermalam. Menurut kesaksian teman-temannya, tidak ada tanda Yazid kelelahan berlebihan. Tidak ada keluhan sakit. Tidak ada perilaku aneh. Ia baik-baik saja. Dan di titik inilah hal yang sering diremehkan oleh banyak pendaki terjadi, perjalanan turun. Banyak orang mengira naik gunung itu yang paling berat. Padahal menurut banyak tim SAR, justru saat turunlah kecelakaan dan kasus hilang paling sering terjadi. Karena fokus mulai turun, karena fisik mulai lelah, karena pikiran sudah setengah pulang. Mereka mulai turun bersama, tapi tidak lagi berdekatan. Bukan karena bertengkar, bukan karena sengaja berpisah, hanya karena perbedaan langkah. Di sekitar pos 3, 2 orang berjalan lebih dulu, 1 orang menyusul. Dan Yazid berada paling belakang, ini masih dianggap normal. Di jalur pendakian, jarak beberapa puluh meter seringkali terasa biasa. Masalahnya di Mongkrang ada banyak percabangan kecil. Jalur yang tampak seperti jalur utama padahal bukan. Menurut keterangan tim SAR di kemudian hari, beberapa jalur di Mongkrang terbentuk secara alami bekas aliran air, jejak hewan, atau jalur lama yang sudah tidak dipakai. Dan bagi pendaki yang lelah, jalur seperti itu terlihat meyakinkan. Satu persatu teman-teman Yazid tiba di base camp. Awalnya mereka tidak panik. Mereka berpikir Yazid hanya tertinggal. Paling sebentar lagi nyusul. Mereka duduk, menunggu, mengecek ponsel. 15 menit berlalu, tidak ada kabar. Mereka mencoba menelepon, tidak tersambung. Setengah jam berlalu, mulai ada rasa tidak enak. Nama Yazid dipanggil dari arah jalur, teriakan dibalas sunyi. 1 jam, 2 jam. Dan di titik ini, mereka mulai sadar ada yang tidak beres. Mereka kembali naik sebentar, menyusuri jalur yang baru saja dilewati. Tapi Mongkrang tidak seperti jalan kota. 1 belokan bisa menutup pandangan sepenuhnya. Sore mulai turun, kabut mulai naik perlahan. Dan keputusan yang paling berat akhirnya diambil, melapor ke petugas. Petugas base camp menerima laporan, nama dicatat, waktu dicatat, kronologi awal dicatat. Dan sejak saat itu status Yazid berubah. Dari teman yang tertinggal menjadi pendaki hilang. Tim SAR mulai dihubungi, relawan mulai bersiap. Menurut kesaksian awal tim SAR, kasus seperti ini bukan yang pertama di Mongkrang. Tapi tetap tidak bisa dianggap ringan. Karena satu fakta penting, Yazid hilang saat turun, bukan saat naik. Artinya, kemungkinan ia tersesat menjauh dari jalur utama sangat besar. Dan di gunung, semakin jauh seseorang berjalan dalam kondisi bingung, semakin sulit ia ditemukan. Malam turun di Bukit Mongkrang, suhu turun, kabut semakin tebal. Nama Yazid dipanggil berulang kali oleh tim awal. Peluit dibunyikan, tidak ada jawaban.
Menurut SAR, malam pertama adalah waktu krusial. Kalau korban masih sadar dan mendengar panggilan, biasanya masih ada respons. Namun malam itu, gunung diam. Dan disitulah kekhawatiran mulai berubah menjadi ketakutan. Karena jika seorang pendaki tidak merespons di malam pertama, kemungkinannya tinggal dua. Ia berada terlalu jauh atau sudah tidak mampu menjawab. Pendakian yang dimulai dengan tawa berakhir dengan laporan orang hilang. Bukit yang dianggap aman mendadak berubah menjadi wilayah pencarian. Dan Yazid yang pagi itu berangkat bersama teman-temannya malam itu sendirian di gunung entah di mana. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling berat dari kisah ini, pencarian panjang, jejak yang tidak ditemukan, dan gunung yang terlalu luas untuk sekadar dipanggil namanya. Pencarian yang tidak menemukan jawaban. Pagi pertama setelah Yazid dinyatakan hilang, Bukit Mongkrang tidak langsung ramai, tidak ada helikopter, tidak ada kerumunan besar. Hanya beberapa orang yang berjalan naik dengan wajah serius petugas, relawan lokal, dan teman-temannya sendiri. Karena pada fase awal, semua masih berharap satu hal sederhana. Yazid hanya tersesat dan akan ditemukan dalam keadaan hidup. Hari pertama, harapan masih utuh. Tim SAR memulai pencarian dari jalur resmi. Logikanya sederhana, kalau Yazid tersesat, besar kemungkinan ia masih berada di sekitar jalur turun. Nama Yazid dipanggil, peluit dibunyikan. Radio komunikasi menyala hampir tanpa jeda. Menurut kesaksian SAR, hari pertama biasanya jadi penentu. Jika korban masih bisa bergerak dan mendengar, biasanya akan ada respons, teriakan, peluit, sunyi. Yang terdengar hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Tidak ada jawaban balik, tidak ada tanda. Dan di gunung tidak ada jawaban juga sebuah jawaban. Bukit Mongkrang bukan gunung tinggi. Tapi menurut tim SAR ya justru di gunung seperti inilah banyak pendaki lengah. Jalurnya tidak ekstrem sehingga orang sering menurunkan kewaspadaan. Masalahnya Mongkrang memiliki banyak jalur kecil tak resmi. Beberapa terlihat jelas, beberapa tertutup semak, tapi semuanya tampak seperti jalan turun. SAR menjelaskan banyak jalur itu terbentuk bukan oleh manusia, melainkan oleh aliran air hujan dan pergerakan tanah. Dan bagi pendaki yang lelah, jalur tersebut tampak lebih mudah. Hari kedua, pencarian diperluas. Memasuki hari kedua, tim SAR memperluas area pencarian. Tidak hanya jalur resmi, tapi juga lembah, jurang kecil, dan alur sungai kering. Relawan mulai berdatangan dari berbagai daerah. Beberapa membawa pengalaman panjang di operasi serupa. Drone diterbangkan, menyisir area yang tidak bisa dijangkau mata manusia dari bawah. Namun hasilnya tetap sama, nihil. Menurut SAR, drone tidak selalu efektif di wilayah seperti Mongkrang. Kanopi hutan cukup rapat dan kabut sering turun mendadak. Ada momen ketika drone hanya melihat putih. Kesaksian SAR, jejaknya hilang total. Salah satu pernyataan yang paling sering diulang oleh tim SAR adalah ini. Jejaknya seperti hilang begitu saja. Bukan berarti hilang secara misterius, tapi tidak ada tanda fisik yang bisa dijadikan petunjuk. Tidak ada barang tercecer, tidak ada bekas pijakan jelas, tidak ada suara. Dan ini justru membuat pencarian lebih sulit. Karena tanpa petunjuk, wilayah pencarian menjadi sangat luas. Hari ketiga hingga ketujuh, realita mulai terasa. Hari ketiga sampai hari ketujuh pencairan, cuaca mulai berubah. Kabut datang lebih cepat, hujan turun di beberapa waktu, tanah menjadi licin. Tim SAR harus menimbang risiko. Karena dalam pencarian, keselamatan tim sama pentingnya dengan korban. Nama Yazid masih terus dipanggil, peluit masih dibunyikan. Namun menurut prosedur SAR, jika korban tidak merespons setelah beberapa hari, kemungkinan kondisinya sudah sangat lemah. Dan ini adalah bagian yang paling berat bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi tim pencari. Operasi besar-besaran. Memasuki minggu kedua, operasi diperbesar Basarnas, BPBD, relawan profesional, unit vertical rescue. Bahkan anjing pelacak diturunkan. Harapannya sederhana, ada satu aroma, satu arah, satu petunjuk kecil saja. Namun medan Mongkrang tidak bersahabat, aroma bisa hilang karena hujan. Jejak bisa tertutup tanah dan daun. Dan anjing pelacak pun akhirnya kehilangan arah, kelelahan mental. Dalam beberapa wawancara, tim SAR mengakui bahwa pencarian ini menguras mental. Bukan karena medan saja, tapi karena ketiadaan hasil. Setiap hari naik, setiap hari turun, tanpa membawa kabar baik. Dan di base camp, keluarga menunggu. Menunggu bukan dalam hitungan jam, tapi hari. Dan di gunung, waktu terasa berbeda. Penghentian operasi resmi.
Setelah lebih dari 10 hari pencarian intensif, SAR harus mengambil keputusan berat. Secara prosedur, operasi resmi dihentikan bukan karena menyerah, tapi karena semua sektor utama sudah disisir dan risiko terhadap tim semakin besar. Keputusan ini sering disalahpahami. Padahal di lapangan, ini adalah langkah yang sangat manusiawi. Namun cerita Yazid belum selesai. Relawan yang tetap bertahan. Meski operasi resmi dihentikan, beberapa relawan memilih tetap tinggal. Mereka menyisir area yang bahkan tidak masuk peta awal. Karena dalam banyak kasus, korban justru ditemukan di luar dugaan awal. Dan disinilah babak terakhir kisah ini mulai mendekat, hari berganti, gunung tetap berdiri, dan Yazid masih belum ditemukan. Pencarian yang dimulai dengan harapan, perlahan berubah menjadi ketidakpastian. Dan di bab berikutnya kita akan sampai pada titik paling sunyi dari kisah ini. Tempat yang tidak pernah dicari di awal. Lokasi yang jauh dari jalur resmi, dan penemuan yang akhirnya menjawab semua pertanyaan dengan cara yang paling menyakitkan. Saat malam itu turun setelah pencarian hari ke-13 resmi dihentikan, Bukit Mongkrang kembali sepi. Hanya gemerisik angin dan suara hewan malam yang terdengar. Rencana SAR besar-besaran telah ditutup karena tidak ada lagi tanda keberadaan Yazid di jalur yang biasa jalur yang paling mungkin untuk seorang pendaki tersesat. Namun pencarian sebenarnya belum berakhir, karena beberapa relawan yang tidak pernah kehilangan harapan memilih untuk bertahan. Mereka percaya bahwa jejak kecil yang terlewatkan tim besar mungkin ada di tempat yang jauh lebih sulit dijangkau, tempat yang oleh sebagian pencari bahkan tidak dianggap sebagai area prioritas awal. Dan di sore hari itu, tanpa banyak orang tahu, sebuah cerita yang belum selesai akan menemukan akhirnya relawan yang tidak pernah pulang. Setelah tim SAR resmi menutup operasi pada Sabtu 31 Januari 2026, banyak relawan berpikir untuk kembali ke kehidupan sehari-hari mereka, tapi tidak bagi mereka. Beberapa relawan dari komunitas Wanadri Bandung bersama beberapa individu lainnya yang sudah berhari-hari menyisir semak dan jurang tetap memilih bertahan. Menurut Badawi, salah satu koordinator tim, keputusan untuk tidak menyerah didasari oleh satu fakta sederhana. Jika korban benar-benar keluar dari jalur utama, kemungkinan besar jejaknya hanya bisa ditemukan di luar area yang sudah disisir berulang kali. Mereka pun membuat rencana baru, bukan pencarian besar seperti tim SAR, melainkan pencarian mandiri dan strategis sempit di area yang selama ini dilewati banyak pendaki, bukit kecil, lembah sempit, dan aliran sungai yang sulit diakses. Pencarian di Tapak Nogo dan Bukit Mitis. Dalam beberapa hari berikutnya, tim relawan secara perlahan memasuki area yang oleh sebagian pencari dianggap terlalu ekstrem. Wilayah Tapak Nogo yang berdekatan dengan punggungan Bukit Mongkrang dan Bukit Mitis memiliki kontur yang berbeda dari jalur utama yang biasa dilalui pendaki. Bila jalur utama lebar, jelas dan sering dipadati orang, jalur di Tapak Nogo adalah punggungan curam, banyak batu terjal, dan jalur air sungai yang naik turun tak beraturan. Menurut seorang anggota Wanadri yang ikut menyisir lembah itu, kabut sering turun secara tiba-tiba di kala pagi dan sore. Kabut yang sama yang bisa membuat seseorang kehilangan arah dengan mudah, terutama ketika kita berpikir sudah berada di jalur pendakian, jalan yang tidak pernah dilihat peta. Selama bermalam di hutan, relawan menemukan banyak jalur kecil sedikit lebih berbelok ke bawah lembah, sedikit lebih naik ke bukit kecil di sisi sungai. Beberapa terlihat seperti bekas-bekas setapak hewan, beberapa terlihat seperti bekas kaki manusia yang tidak jelas asalnya. Mereka yang sudah berpengalaman mengatakan bahwa di wilayah seperti ini, pendaki yang tersesat sering mengikuti logika yang sebenarnya salah. Mereka terus berjalan mengikuti satu arah karena merasa itu adalah jalan keluar. Padahal arah semacam itu justru membawa mereka semakin jauh dari jalur resmi. Dan ini adalah titik penting di mana harapan dan tragedi seringkali bertemu, bukan di jalur yang jelas, tapi di jalur yang terlihat benar meski sebenarnya keliru. Pada pagi hari ketika penemuan itu terjadi, kabut sudah turun sejak dini. Temperatur dingin, tanah licin karena hujan semalam. Beberapa relawan sempat berkata bahwa suasana terlihat seperti hutan yang tertutup tirai putih, padahal hanya kabut. Namun kabut yang terlalu tebal bisa menutup jarak pandang hanya beberapa meter saja.
Bagian sungai di Tapak Nogo berada di antara dua lereng yang curam. Sungai itu tidak besar, bukan seperti sungai besar yang deras. Hanya aliran air yang bergerak pelan di atas batu di antara semak yang tinggi. Tapi itulah tempatnya. Dan pagi itu, di salah satu lekukan aliran sungai, di bawah tumpukan batang, dedaunan, dan tanah longsor kecil, seorang relawan melihat sesuatu yang tidak menyatu dengan alam. Jam 9 kurang 15 menit, salah satu relawan mengangkat ponselnya dan memanggil rekan-rekannya. Di sini sesuatu ada. Itu bukan bunyi panggilan biasa, ada nada ketidakpercayaan. Ada nada perasaan yang menghubungkan bayangan dengan kenyataan. Tim pencari yang lain datang mendekat. Dan seperti dalam adegan film dokumenter, tapi ini adalah kenyataan mereka melihat bentuk tubuh manusia. Setelah dicek lebih dekat, mereka memastikan itu adalah Yazid Ahmad Firdaus. Jasadnya ditemukan di aliran sungai di kawasan Bukit Mitis wilayah yang tidak berada di jalur pendakian resmi Mongkrang. Penemuan itu menjadi titik akhir dari lebih dari 2 minggu pencarian yang melelahkan kondisi saat ditemukan. Menurut laporan yang keluar kemudian, kondisi jasad Yazid cukup utuh sehingga identitasnya bisa dikenali tanpa keraguan besar meskipun bertahan di alam selama 23-24 hari. Ditemukan dalam posisi yang cukup sulit dijangkau. Sepatunya sebagian tampak hanyut di sekitar aliran air, mungkin terbawa arus selama waktu yang cukup lama. Tidak ada tanda kekerasan atau luka mencurigakan selain bekas pendarahan karena jatuh pada permukaan batu dan pepohonan. Tim relawan menduga dari kondisi medan dan posisi tubuhnya bahwa Yazid mungkin sempat berada di wilayah itu sejak lama, berjalan mengikuti arah sungai karena berpikir itu adalah arah yang keluar dari kebingungan. Kabut yang turun setiap sore dan pagi hari dapat membuat seseorang tanpa sadar mengambil jalur yang salah. Evakuasi yang tidak sederhana. Menemukan jenazah bukanlah akhir dari tugas tim pencari. Efek medan ekstrem yang sama yang membuat lokasi penemuan sulit dicari juga membuat proses evakuasi menjadi tantangan besar. Medan sekitar sungai yang curam, licin, dan sempit membuat tim harus ekstra hati-hati. Mereka tidak bisa membawa alat berat, tidak bisa menggunakan kendaraan. Semua harus ditandu manual, dari satu titik ke titik lainnya, memutar melewati lereng batu dan semak. Beberapa relawan bahkan harus turun naik secara bergantian, memastikan koordinasi tetap sempurna, satu langkah salah saja bisa menyebabkan kecelakaan baru. Setelah jenazah berhasil dibawa turun, operasi pencarian yang telah berlangsung selama lebih dari 3 minggu akhirnya diumumkan selesai secara resmi. Keluarga Yazid diberi kabar. Tangis, pelukan, doa semua hadir dalam suasana yang hening dan berat. Jenazah Yazid kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Karanganyar lalu dimakamkan. Apa yang bisa kita pelajari? Cerita ini bukan soal mistis, bukan soal gunung yang menyeret seseorang ke dunia lain. Ini cerita tentang keputusan kecil yang berujung fatal. Tentang kabut yang turun tiba-tiba, jalur yang salah dilihat sebagai jalan keluar, dan medan yang tampak sederhana tapi mematikan saat orientasi hilang. Tim SAR sendiri mengatakan bahwa banyak pendaki yang hilang bukan karena mereka nekat, melainkan karena meleset sedikit dari jalur utama saat kondisi fisik sudah menurun dan pikiran sudah mulai bingung terhadap arah. Pencarian yang dimulai hari pertama dengan harapan berakhir dengan kenyataan pahit di aliran sungai yang jarang dilihat orang. Yazid ditemukan bukan di jalur utama, bukan di tempat yang ramai diceritakan orang, tapi di tempat yang justru paling sunyi, tempat yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang tidak pernah berhenti mencari. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.